Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suroto. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 013 Bagandulu, sekaligus sebagai mahasiswa dalam program PPG Transformatif tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi, dengan nomor peserta 1409242000498. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 013 Bagandulu. Berikut video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya abang kakak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah semangatnya. Senang bapak kalau kayak gini. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Semuanya hadir? Iya. Ada yang tak hadir? Ada. Siapa? Dion. Kenapa dengan Bang Dion? Demam. Kabarnya demam ya? Ya. Oh, ya. Sama-sama kita berdoa semoga Allah menyembuhkan Bang Dion dan segera mengumpulkan dia dengan kita. Amin ya. Nah, abang kakak semuanya, senang sekali Bapak bisa bertemu dengan kalian hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran apa hari ini? Agama Islam, pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya, yakni menyambung materi yang lalu. Hanya saja sebelum kita mulai, Bapak harap kita mulai dengan doa untuk mengambil berkah. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Malaysia. Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hatinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Sebelum kita mulai, seperti biasa setelah berdoa kita lanjutkan dengan membaca ayat pendek. Hari ini kita pilih surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada abang kakak kalian yang sudah membacakan surah Al-Fatihah. Semoga dengan terbacanya surah Al-Fatihah ini membuka kebaikan kepada kita semuanya hari ini dan hari-hari yang mendatang. Abang kakak semuanya, tadi pagi sholat?
Sholat ya. Alhamdulillah. Sholat subuhnya di mana? Ada di rumah. Siapa yang di masjid? Oke, ingat. Sholat masjid lebih utama dari sholat di rumah. Nah, abang kakak, setelah berdoa dan baca surah Al-Fatihah, Bapak minta kepada Kak Pipa untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Pada Kak Pipa, silakan maju ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Nah, abang kakak, ada yang masih ingat nggak? Terakhir kita belajar tentang apa? Teman-teman, Senangnya berteman. Itu di bab 8. Dan hari ini kita akan melanjut di bab 9. Kalau di bab 8 kemarin kita belajar tentang bagaimana menghargai orang lain, utamanya teman kita sendiri. Boleh nggak kita memilih teman? Boleh nggak karena kita berbeda agama, berbeda suku, terus kita tidak mau berteman dengan dia? Boleh nggak karena kaya atau miskin kita bedakan pertemanan? Jadi yang boleh adalah kita berteman dengan siapapun, bahkan dengan yang berbeda agama. Hanya saja ada batasannya. Yakni lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Nah, seperti itu. Kita harus kita hargai, tetap harus kita hormati. Tambah belajar ke sana, Bapak ingin sampaikan kepada abang kakak sekalian tujuan dari pembelajaran hari ini. Setelah belajar hari ini, Bapak harap abang tahu apa ketentuan pelaksanaan ibadah haji yang benar. Yang kedua, Bapak harap setelah belajar ini, abang kakak bisa menyebutkan apa ketentuan ibadah haji yang benar. Dan yang terakhir, Bapak harap setelah belajar hari ini, nanti abang bisa menyebutkan hikmah dari dilaksanakannya ibadah haji. Ya, di pembelajaran hari ini Bapak akan menilai abang dan kakak semuanya. Dan Bapak nilai pertama pengetahuannya. Nanti ada latihan-latihan Bapak berikan, pertanyaan-pertanyaan Bapak berikan. Terus kedua, nanti Bapak nilai sikapnya. Nanti kita akan pembelajaran hari ini kita akan bekerja kelompok. Bapak cek nanti di situ abang memberikan manfaat tidak ke kelompoknya, jangan diam aja. Yang ketiga, nanti Bapak sebutkan, Bapak akan coba periksa, Bapak observasi keterampilannya, baik kerjasamanya dan lain sebagainya. Nah, abang kakak, hari ini kita akan masuk materi 9, yakni materi tentang ibadah haji. Nah, di antara abang kakak, ada yang pernah dengar nggak kata haji? Pasti pernah dengar, ada wak haji, tua haji, gitu kan? Terus, ada yang tahu nggak? Haji itu rukun Islam keberapa? 5. Rukun Islam yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Berpuasa. Keempat? Kelima? Ibadah haji. Nah, masih ingat kata Bobit?
sholat. Bapak minta tolong keluarkan bukunya. Sudah? Alat tulisnya sudah? Nah, nanti Bapak ingin menyampaikan sebuah materi yang harus kalian selesaikan. Bapak minta tolong tetangga Bapak, namanya Pak Harun. Dia mau pergi haji tahun ini. Hanya saja Pak Harun ternyata nggak tahu apa urutan dari pelaksanaan ibadah haji yang benar. Mau nggak kalian membantu Pak Harun? Caranya adalah nanti amati video yang Bapak tampilkan. Oke? Terus ada lembar pertanyaan yang Bapak berikan kepada kalian. Nanti dijawab secara berkelompok. Siap? Nah, untuk membagi kelompok Bapak akan menghitung. 1, 2, 3. Bang Akso, 1, 2, 3. Bang Nopal, 1, 2. Oh, Bang Kevin nggak datang. Tak apa, 2 orang saja. Bang dia nggak datang. Selanjutnya, Kakak Aulia, 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. Dah, lanjut. Seperti yang Bapak sebutkan, segera bentuk kelompok seperti kemarin. Silakan. Nah, silakan Bang Nopal. Nih. Silakan Bang Nopal duduk di sini. Sudah lengkap ya? Kurang Bang. Diam saja. Nah. Ini. Nanti silakan dijawab yang ada di sini berdasarkan tayangan videonya. Oke? Pertanyaan-pertanyaannya nanti tolong diselesaikan untuk masing-masing kelompok. Jelas? Udah. Sudah? Nah, silakan dibaca. Nanti perhatikan ya yang ada di sana. Terus silakan gunakan buku catatan kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di situ. Nah, kerjakan secara bersama-sama aja ya. Nah, sebelum kita mulai, coba perhatikan video ini. Jadi jawab pertanyaan di situ. Baik pertanyaan kelompok 1 tadi tentang bagaimana cara membantu Pak Haji, kan belum naik haji beliau. Baik, coba perhatikan tayangan video berikut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang tahu dasar hukum dari ibadah haji? Kalau yang tahu apa dasar hukum dari ibadah haji itu tertuang dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhalahu kana 'aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan suatu pun dari seluruh alam semesta. Nah, hukum ibadah haji
itu adalah wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam, sebab ini adalah bagian dari rukun Islam yang tentu saja orang yang berhak untuk orang yang wajib berangkat haji itu harus memenuhi syarat-syaratnya, dan kewajiban haji itu bagi seorang muslim hanya sekali, selanjutnya yaitu dihukum sunnah. Video kita tadi, Bapak ingin nanya-nanya sedikit ke abang kakak, sambil abang kakak perhatikan bukunya. Nah, sekali lagi Bapak tanya, haji itu bagian rukun Islam berapa? 5. Rukun haji yang kelima. Rukun haji yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Terus selanjutnya, haji hanya boleh dilakukan di mana? Di kota Di Malang. kota Mekah. Boleh nggak kalau kita berhaji, misal ke gunung atau ke kuburan? Tidak. Jangankan ke sana, ya kan? Ke tempat yang mulia saja, ke Masjidil Aqsa tidak bisa. Dilaksanakan kapan? Di bulan? Di bulan Dzulhijjah. Tadi setelah nonton video sudah Bapak jelaskan, sudah juga kalian baca. Sekarang silakan diselesaikan permasalahan yang ada di kelompok masing-masing. Kelompok 1 tadi tentang bagaimana cara membantu Pak Harun. Yang terakhir kelompok 3 tentang hikmah. Nah, silakan dijawab berdasarkan tayangan tadi, penjelasan Bapak dan buku yang sudah ada di kalian. Oke. Dan ada nanti sudah dikerjakan ya. Ada permasalahan? Oke. Sudah ketemu jawabannya, Kak? Sudah ketemu cara membantu apa? Pak Harun? Baik, Kakak sudah ketemu jawaban? Dan selanjutnya kelompok 3 sudah. Oke ya. Dah. Nah, sudah selesai? Sudah? Siap untuk mempresentasikan hasilnya? Baik. Siapa akan presentasi duluan? Kelompok 1? Siap? Siapa wakilnya? Oke, silakan maju berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba membantu Pak Harun agar dia tahu pelaksanaan ibadah haji yang benar, yaitu urutan rukun dan kegiatan ibadah haji yang dapat dilakukan Pak Harun. 1. Niat ihram. 2. Wakaf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. 3. Tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah 7 hari. 4. Sya'i antara Syafa dan Marwah. 5. Halul mencukur rambut. 6. Takbir. Ya, itu adalah urutan pelaksanaan ibadah haji yang harus dilaksanakan oleh Pak Harun. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mencoba membantu Pak Harun untuk menyelesaikan pengetahuannya, untuk memberikan pengetahuan kepada Pak Harun tentang pelaksanaan ibadah haji. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Urutan yang silakan kembali Kak. Selanjutnya tadi kelompok 3 yang sudah selesai. Siapa yang mewakili kelompok 3? Bang Jaki dengan Bang Rafif. Silakan maju berdua.
Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami terkait 5 dari pelaksanaan ibadah haji, yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah, 3. menghapus dosa. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat. Nah, selanjutnya kelompok 2. Hasil diskusi kami. Ya, nah, terima kasih kepada kelompok 3. Berikan aplaus yang meriah. Nah, abang kakak, setelah kita belajar dan juga kita tadi mempresentasikan hasil diskusinya, maka abang kakak bapak minta untuk menyelesaikan asesmen mandiri dari bab 9 ini. Silakan dibaca, nanti dijawab. Ya, silakan dibaca. Ini masing-masing ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, Bapak ambil hasil asesmennya. Ya. Sebentar, Bapak minta izin, minta waktu untuk memeriksa. Nah, abang kakak, setelah Bapak coba evaluasi dari apa yang kita lakukan hari ini, setelah tadi kita coba melakukan beberapa aktivitas, mulai dari diskusi, nonton video dan lain hal sebagainya, maka Bapak perhatikan setelah ini evaluasi pengetahuan masih ada di antara abang kakak yang kalau dikasih tahu sebenarnya perlu ditingkatkan lagi. Tapi demikian, ada juga yang banyak yang Bapak melihat dari hasil asesmen ini yang nilai pengetahuannya sudah lumayan, sudah sangat baik tentang pemahamannya tentang ibadah haji. Nah, abang kakak, Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, coba kita lakukan seperti biasa. Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Nah, abang kakak, Bapak ingin bertanya sama abang kakak semuanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang nggak dengan ice breakingnya? Senang nggak dengan lagunya? Nah, abang kakak, sedikit Bapak ulas tentang materi hari ini, yakni tentang ibadah haji. Bapak ingatkan sekali lagi bahwa haji hukumnya wajib. Yang kedua, haji harus dilaksanakan sesuai dengan urutannya pelaksanaannya. Setelah kita belajar tentang ibadah haji, maka Bapak ingin sampaikan kepada abang kakak sekalian, sesuai dengan pelajaran di bab 9 yaitu ibadah haji dan kurban, maka masih ada materi berikutnya yang harus kita pelajari, yakni materi tentang ibadah kurban. Silakan abang kakak baca nanti di rumah, mungkin bisa lihat-lihat YouTube atau hal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Sering kan melihat ibadah kurban di lingkungannya? Tentu itu menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah kurban bukan hal yang asing bagi kalian. Nah, sebelum kita tutup, maka Bapak mohon izin dan berterima kasih kepada kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan susun meja seperti